Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi, masih membahas seputar kasus Nikita Mirzani teman-teman. Dan kali ini muncul statement dari sosok Zanzabella, di mana beliau membongkar fakta dan menyebut bahwa Nikita Mirzani diduga terseret dalam kasus judol teman-teman. Apakah benar demikian? Mari kita simak pernyataan dari Zanzabella tersebut. Ini dia videonya. Dia paham. Kenapa? Karena anaknya Loli itu sempat loh dengar-dengar jadi bintang iklan. Dari mana coba referensi dan rekomendasinya? Coba. Itu Aduh, aduh. bahas, jangan nggak dibahas. Aduh, lemah kali kawan. Ya, itu yang udah jelas mempromosikan judol pernah. Itu adalah terdakwa Nikita Mirzani. Pernah, kasusnya udah ada di Bareskrim ya. Nggak usah banyak-banyak kali lah. Jadi Gitu, kalau nggak berani nih, nggak ada yang berani. Gua tantangin ya, gua tantangin satu aja pendukung kalian yang paling terkenal untuk membuat VT persoalan iklan judi online yang Nikita Mirzani dipanggil di Bareskrim dan juga udahlah gue nggak mau anaknya Nikita Mirzani aja. Coba ada yang berani nggak? Gua tantangin, apalagi yang bacotnya gede A1 AAN ya, tolong dibuat postingannya. Tenang kak, udah ada remnya setelah huruf N. aduh. Iya, Aduh, itu menyala, itu nyata. menyala, Tinggal menyala di banget Zanzabella ya. Ambil iPad mami, ambil. Oh Mm-mm. iya. Mami, Nih gue mami. liatin, gue liatin. Nah, silakan Kak. Ayo Kak, lihatkan. Ditantang-tantang bahas kayak gitu. Jangan lupa ya, di tap-tap biar rame, biar menggelegar ya. Nggak bisa aku ngetap lagi. Oi guys, yang di bawah tap. Pak, jangan kakak di bawah aja. Yang lagi nonton tap. Nih. Ayo kalian lihat tuh siapa yang mempromosikan judol sebenarnya. Kalian lihat. Nanti kenapa ya nggak tapi kakak? Enggak. Oke. Kalau kena PL banyak akun kak. Ini kan cuma berita yang tampilin. Aduh. Judi online. Teriak judol ternyata udah pernah kena ada kasus itu. Ternyata junjungannya promosi judol. Gokil. 2024, Polri sudah periksa Nikita Mirzani terkait dugaan promosi judail. Ada lagi, banyak. Tunggu. Jadi dia dipanggil beberapa kali, bukan hanya satu kali. Tapi seperti biasa, tumbalnya selebgram kampung ya, yang daerah-daerah dari Palembang, Lampung, itu ditangkapin. Harusnya kalian menyuarakan, Bapak polisi, tolong tangkap atau usut ulang sehingga 100 tahun. Tambah terus kan kasusnya. What is it? I put it here in the fridge. Bareskrim sebut Nikita Mirzani sudah diperiksa soal kasus judai. Dengan hidungnya yang Oh, berarti itu penyelidikan ini harusnya Pak Polisi gimana Pak Polisi statusnya berarti? panas kan kalau dibahas panas. Nah itu ya guys ya, bagaimana tanggapan kalian setelah mendengar pernyataan dari Zanzabella terkait keterlibatannya sosok Nikita Mirzani dalam kasus judi online teman-teman. Dan lebih lanjut, ada juga nih ungkapan dari Zanzabella juga yang menyindir sosok salah satu pengacara Kak Sil ya, di mana beliau mengungkapkan bahwa telah A1 kabar mengenai penangguhan penahanan Nikita Mirzani diterima teman-teman. Hal ini tentu saja menjadi sorotan tersendiri oleh sosok Zanzabella. Mari kita simak videonya. Ada hal yang lucu dari pendukung Nikita Mirzani, namanya Kak Sil. Dia itu bilang bisa mempertanggungjawabkan perkataannya dunia akhirat. Dia bilang minggu malam kemarin itu Nikita udah di rumah sama anak-anaknya. Padahal penangguhan Nikita Mirzani itu ditolak. Waktu itu masih pengajuan. Ya. Lalu di sidang hari Kamis kemarin, hakimnya bilang kalau Nikita itu harus berada di dalam tahanan. Jadi sebenarnya yang berbohong siapa? Apakah ada permainan sehingga Nikita Mirzani bisa di dalam rumah? Ataukah si Kak Sil ini patut dipertanyakan segala ucapannya? Karena beberapa kali itu agak hoax ya, yang dia bilang udah keluar lah, A1 lah, yang dia bilang bakal diterima lah, dikabulkan lah, nggak taunya semuanya nggak ada. Parah juga ya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mempertanyakannya di pengadilan? Mengenai perkataan dari si Kak Sil ini. Kak Sil ini lama-lama sotoy banget ya, sotoy banget.
Nah ini guys, menanggapi pernyataan ini ya, akhirnya Kak Sil juga buka suara, di mana Kak Sil mengungkapkan apa sebenarnya yang dimaksud dengan A1 di balik kebebasan dari Nikita Mirzani teman-teman. Ini dia videonya. Kemarin itu kan ramai banget nih kasus mengumumkan tentang penangguhan penahanan Nikita yang diterima tapi ternyata ditolak. Gimana kasus awal mulanya seperti apa? Oke. Saya meluruskan dulu ya bahwa penangguhan penahanan itu bukan ditolak. Kemarin dari Humas PN Jakarta Selatan mengatakan sedang dimusyawarahkan. Nah di hari itu ketika saya mengumumkan A1 tentang penangguhan penahanan, memang sampai malam, sampai sekiranya jam 11 malam itu hari Kamis, Nikita juga sedang menunggu-nunggu. Ternyata hakimnya pulang karena capek ya, sampai malam itu sampai jam setengah 11. Nah di situ saya dapat informasi A1 ya, mengatakan bahwa surat permohonan penangguhannya diterima, dan saya mendapatkan fotonya gitu, foto berupa surat penangguhan penahanan diterima. Nah lantas A1 lagi, kita kan saya ini sekarang miss A1 kan ya, A1 lagi bahwa ini tinggal menunggu karena hakimnya pulang. Karena mengingat bahwa penangguhan penahanan ini itu atas dasar majelis hakim yang sedang menyidangkan keputusannya, dan juga jaksa yang menyidangkan serta penyidik yang kemarin sebagai penyidik kasus Nikita Mirzani. Jadi ada 3 tanda tangan atas penangguhan penahanan ini, dan itu katanya sudah ditandatangani A1, dan bahkan saya punya 2 orang yang bisa saya percaya yang mengaminkan hal tersebut. Namun setelah saya cek SIPP PN Jakarta Selatan ya, ternyata ada penambahan penahanan luar biasa. Ini yang saya kaget juga. Oh berarti ada ada sesuatu yang tidak suka dengan Nikita. Karena saya percaya bahwa kasus Nikita ini penuh dengan rekayasa, penuh dengan kriminalisasi, dan penuh tukang sulap di dalamnya. Gitu. Dan penangguhan penahanan sebetulnya adalah hak asasi manusia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Apalagi nih kita punya 3 orang anak, yang kecil baru aja jatuh sakit dan sedang tahap penyembuhan. Jadi kalau sampai tidak dikabulkan itu sepertinya semena-mena lah menurut saya. Dan ketika bicara A1 itu sebetulnya sudah goal, namun seperti ada yang menahan. Dan dibuktikan dengan adanya perpanjangan penahanan luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena ternyata yang menandatanganinya adalah pengadilan tinggi atas perkara di pengadilan negeri. Yang awalnya Nikita Mirzani seharusnya di tanggal 14 September 2025 ini sudah keluar. Mau selesai tidak selesai pemeriksaan di pengadilan, Nikita harus dibebaskan demi hukum. Sidang jalan terus, namun ternyata karena ada penambahan penahanan luar biasa yang ditandatangani oleh pengadilan tinggi atas perkara di PN, akhirnya ada perpanjangan 15 September hingga 14 Oktober 2025. Fans kubu sebelah yang membuli Kasil mungkin dengan kayak, mohon maaf ya, sok tahu atau apa, gimana Kasil? Ya nggak apa-apa, kalau memang saya tahu kok, saya punya ilmu hukum dan saya tahu syarat-syarat penangguhan. Saya cuma mau bilang kenapa sih ada yang nahan, kenapa nggak suka nih kita ditangguhkan. Kok ditangguhkan ini kan artinya cuma badannya di rumah. Kalau nanti sidang tetap jalan kok sidangnya. Kenapa ada orang yang berusaha untuk mencegah Nikita? Jadi sampai sekarang Kasil masih yakin kalau harusnya penahanan kemarin? Saya yakin, gitu? yakin. Yakin karena memang ada indikasi juga ada dan terbukti di SIPP PN Jakarta Selatan terbukti adanya penambahan penahanan luar biasa dari pengadilan tinggi terhadap perkara PN Jakarta Selatan. Terbukti kan? Saya nggak ngomong kosong. Silahkan cek SIPP PN Jakarta Selatan perkara nomor 362 Nikita Mirzani. Apakah yang dilakukan fans kubu sebelah gitu ya yang membeli Kasil terkait penangguhan penahanan yang sebelumnya Kasil umumkan akan terjadi ternyata menurut mereka ditolak, itu membuat Kasil jadi apa ya, udah deh kalau saya kecamur urusan kita lagi deh gitu, karena banyak kali kemudian dari inilah dari yang membuat saatnya Kasil jadi so tahu gitu. Saya ini pejuang ya. Saya tidak akan pernah meninggalkan apa yang saya perjuangkan. Bulian bagi saya anggap aja vitamin.
Karena dengan semakin kita dibully, saya khususnya semakin kuat. Dan saya hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala para pembuli ini dibuka hatinya agar menjadi orang yang lebih baik dan tidak lagi membuli. Dan keyakinan saya tetap A1, bahwa Nikita penangguhan penahanannya itu akan dikabulkan dan sudah dikabulkan sebetulnya. Mau dibilang so tahu, no problem. Mau dibilang mau viral, mau pansos, no problem. Karena bagi saya ini persoalan kebebasan seorang. Saya penegak hukum. Tujuan saya masuk ke dalam perkara ini karena jiwa penegakan hukum saya terpanggil. Negara kita ini masih bobrok penegakan hukumnya.